yang harus diketahui, bahwa secara syariat memang mungkin penetapannya benar. Secara syariat melihat yang bagus, yang indah, menakjubkan membaca Masya Allah, melihat yang jelek mengucapkan Subhanallah. Secara syariat mungkin benar, tetapi secara hakikat bisa jadi enggak, bisa jadi tidak begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang dicintai Allah, saya sering mendengar ada orang berusaha membenarkan temannya di grup WhatsApp karena memuji seseorang mengucapkan Subhanallah. Katanya kalau memuji itu ucapkan Masya Allah, jangan Subhanallah. Karena mereka itu mendengar ada seorang ustadz yang sudah sangat kondang, terkenal, mengatakan bahwa Indonesia ini terbalik-balik. Kalau melihat yang baik, yang diucapkan Subhanallah. Kalau melihat yang jelek, ucapkan Masya Allah. Itu terbalik. Yang benar itu adalah kalau melihat yang baik, ucapkan Masya Allah. Sementara kalau lihat yang jelek, ucapkan Subhanallah. Sebetulnya apa yang diucapkan Ustadz itu benar. Tidak keliru, tidak salah. Namun perlu juga diketahui, satu, poin pertama, bahwa kalau kita melihat sesuatu yang baik, melihat sesuatu yang menakjubkan, mau mengucapkan Masya Allah, mau mengucapkan Subhanallah, mau mengucapkan Alhamdulillah, dosa enggak? Enggak dosa. Jadi itu perlu diingat bahwa selama yang dikeluarkan dari lisannya ini adalah zikrullah, maka itu bukan dosa. Kecuali kalau ngelihat yang bagus, yang menakjubkan, dia ngomongnya yang jelek-jelek, anjay, misalnya gitu ya, ngomongnya pokoknya kalimat-kalimat yang tidak baik yang diucapkan, nah itu dosa. Tapi selama yang diucapkannya itu astagfirullah atau alhamdulillah atau subhanallah atau masya Allah, selama itu yang dikeluarkan dari lisannya itu adalah zikrullah, maka itu tidak dosa. Ingat, tidak dosa. Itu poin pertama. Poin kedua, ini berkaitan dengan urf juga, kebudayaan atau ya budaya, bahwa di Indonesia budayanya seperti itu. Melihat yang menakjubkan, mengucapkan subhanallah, yang dipuji Allah. Subhanallah itu kalimat yang memuji Allah. Sehingga ketika melihat sesuatu yang indah, dia mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, betapa indahnya Allah, kira-kira begitu ya. Jadi itu hanya sekedar kalimat pujian. Itu urf ya, budaya, urf ya. Satu urf saja. Ketiga yang harus diketahui, bahwa secara syariat memang mungkin penetapannya benar. Secara syariat melihat yang bagus, yang indah, menakjubkan membaca Masya Allah, melihat yang jelek mengucapkan Subhanallah. Secara syariat mungkin benar, tetapi secara hakikat bisa jadi enggak, bisa jadi tidak begitu. Karena bisa jadi orang itu melihat anak kecil yang lucu, mestinya mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Ini enggak, melihat anak kecil yang lucu, dia mengucapkan apa? Astaghfirullahaladzim. Melihat bayi yang lucu digendong, dia ucapkan Astaghfirullahaladzim. Loh kok astagfirullah? Kenapa? Karena dia ingat anak kecil ini tidak punya dosa, masih suci, masih bersih. Nah, ketika dia lihat anak kecil itu, dia ingat dosa dia, sehingga dia mengucapkan Astaghfirullahaladzim. Ingat dosanya begitu banyak. Maka sama dalam Al-Quran, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Secara syariat tertulis begitu. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Secara syariat begitu syariatnya. Tetapi orang-orang yang memahami secara hakikat kadang nggak mengucapkan innalillah, dapat musibah justru mengucapkan alhamdulillah. Loh kok bisa mengucapkan alhamdulillah? Karena dengan musibah itu dia merasa dibersihkan dosa-dosanya. Dengan musibah itu Allah hendak mengenalkan dirinya lebih dekat kepada Allah. Dengan musibah itu Allah akan mengangkat derajatnya ke tempat yang lebih tinggi. Dengan musibah itu berhenti dia dari kemaksiatannya, berhenti dari kezalimannya. Mungkin selama ini dia banyak berbuat zalim. Ketika kena musibah, berhenti dia dari kezalimannya. Sehingga dia mengucapkan alhamdulillah, ini bentuk penyelamatan Allah kepada saya. Kira-kira gitu. Bahkan ketika melihat musibah saja kadang mengucapkan alhamdulillah. Karena yang dinilai bukan apa yang tampak secara kasat mata, tetapi apa hikmah di balik itu. Sehingga yang keluar dari lisannya adalah apa yang dia maknai dari peristiwa yang dia lihat. Bukan sekedar apa yang dilihat dari matanya. Maka apa yang keluar dari lisan kita, entah itu Masya Allah, entah itu Subhanallah, entah innalillah, entah Alhamdulillah,
tergantung kacamatanya. Apakah melihatnya dengan mata kepala atau melihat dengan mata batin atau mata hatinya. Maka kadang berbeda. Dapat musibah ada yang mengucapkan innalillah, berarti melihat dengan mata kepala. Ada yang melihat musibah, dapat musibah dia mengucapkan alhamdulillah, berarti dia sedang melihat dengan mata hatinya atau mata batinnya. Demikian mudah-mudahan menjadi wawasan buat kita semua agar tidak merasa diri yang paling benar, ya, karena semua itu berbuat berdasarkan punya alasan sendiri yang masing-masing alasannya insya Allah kuat dan tidak dosa semuanya, ya, semuanya berpahala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.